Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat selalu dari trader kampungan untuk kawan-kawan trader, baik pemula, senior, suku, maupun yang sudah ngelotok kering dengan forex ataupun trading forex. Saat ini saya akan membahas candle. Jadi kita sambil belajar bareng-bareng, saat ini kita akan membahas candle. Itu yang pertama adalah candle. Ini adalah bentuk-bentukan candle pada saat dia menyentuh resisten. Jadi untuk scalping ataupun scalper itu dia tidak pernah buy ataupun sell yang berada di tengah-tengah. Tapi walaupun itu ada kemungkinan untuk sell ataupun kalau ada kemungkinan untuk buy. Cara paling aman adalah di maksimum resisten. Ya, maksimum resisten itu adalah maksimum tertinggi nilai mata uang tersebut ataupun di support di bawah. Ya, jadi kita akan bahas yang resisten dulu. Ini salah satunya bentuknya. Ini ada beberapa bentuk ya di sini ya. Ini ada beberapa bentuk. Di sini juga ada beberapa ya. Ada yang sama kesamaan bahwa ini bisa dipastikan akan balik arah atau reversal ya. Jadi pada saat Anda menyentuh garis resisten, Anda bisa melakukan open posisi reversal. Tapi dengan syarat kalau scalping itu tidak boleh salah. Jadi sebenarnya scalper itu kalaupun kita ternyata floating ke 5 pip itu berarti kita sudah salah arah. Itu namanya scalper. Jadi ini saya jelasin, ini adalah analisa candle. Jadi kita di sini menganalisa candle. Candle ini bentuknya seperti ini dan kita lihat di sini. Di sebelah ada ya, dan scalping pun juga tidak pernah lebih dari 10 pip ambilannya karena dia lotnya lot besar ataupun lot kecil tapi banyak. Jadi begitu. Halal-halal aja sih, mau pakai lot langsung besar satu lot atau mau 0,5 tapi misalnya 10 lot ya sama aja. 10 openan ya sama aja ya. Jadi ini mungkin bisa dipelajarin ini sebagai tanda bahwa apabila candle ini yang pertama ya, apabila candle hijau menyentuh garis resisten dan berbentuk hammer seperti ini, palu seperti ini, sudah dipastikan akan nongol, akan timbul candle berwarna merah ya, seperti ini juga seperti itu ya. Jadi mayoritas sih rata-rata dominan di merahnya paling tinggi, ataupun itu sinyal yang membaca sinyal yang saya tahu selama ini seperti itu. Mungkin kawan-kawan ada yang lebih tahu ya, monggo boleh pakai tekniknya, asal yang penting itu scalping itu open posisi pada saat di resisten ataupun di support ya, di paling atas tertinggi atau di paling bawah terendah ya untuk buy. Nah, ini ada beberapa yang kesamaannya, ini sama ya, terus ini sama. Nanti kita akan membahas gimana caranya mencari resisten dan support ya. Ini untuk yang bawah seperti ini ya, support ya. Ya, ini ada sebagian sama, ini dengan ini sama dengan yang pertama ini. Terus ini ya, ini atas dengan yang atas ini tadi ya. Yang bawah pun seperti ini. Sebenarnya begini, paling mudah melihatnya adalah pada saat pembalikan reversal, apapun dia mau buy ya, merah lebih kecil doji sumbu candlenya lebih pendek daripada sumbu hijau atau sumbu buy. Itu paling mudah, tapi saran saya tetap open posisi di candle kedua. Nah, ya, jadi ada berapa macam, ini mungkin sudah jelas lah ya semuanya. Ini kan bisa dilihat nanti bentuknya seperti ini untuk support. Mungkin yang ditanya kawan-kawan saat ini, seberapa support, mencari support dan resistensi seperti apa? Kalau secara teknikal mencari support dan resisten adalah dengan melihat yang sebelah kiri. Lihat yang sebelah kiri, contoh seperti ini ya. Ini tinggi seberapa, kita lihat trennya dulu, trennya menurun ataupun naik. Jadi kita lihat ya tinggi support berapa,
ya resisten berapa, supportnya berapa, itu kita bisa lihat itu. Dan kawan-kawan harus menggaris tinggi sampai berapa, namanya trendline ya untuk mencarinya itu, kalau saya nggak salah loh, karena saya scalper jadi kurang begitu memperhatikan trendline. Nah, selanjutnya untuk support pun ada beberapa kesamaan di sini. Nah, ini seperti ini ya. Ini sama dengan ini kayaknya, sama dengan ini ya. Jadi itu tadi, kawan-kawan. Kalau kawan-kawan bertanya, ada yang lebih mudah untuk mencari support dan resisten? Ada. Kami punya Super Scalper 2.0 atau Super Scalper 2.1 ya. Ini yang kedua ya. Kawan-kawan kalau mau mencari titik support tertinggi dan terendah, Anda kawan-kawan bisa buka. Nah, ini seperti ini tadi nih ya. Ini tadi sangat jelas. Candle menyentuh TMA ataupun batas atas, batas resisten. Terus paling aman, saya contohin yang mana ya? Nah, seperti ini juga menyentuh ya garisnya, menyentuh garis gede. Paling aman open posisinya adalah menggunakan MA, yaitu MA1 dan MA3. Di sini sudah terlihat pada saat MA1 berada di bawah, MA3 berada di atas MA1, itu berarti turun. Anda boleh posisi untuk membeli sell di sini ya, open posisi sell. Begitu juga pada saat naik ya, naik juga posisi MA1 itu berada di atas MA3 seperti ini ya. Pada saat mereka bersilangan di sini, disitulah open posisi yang kita harus lakukan. Tapi ini belum ada sih di titik support ya, itu jadi masih kurang aman untuk scalper. Nah, seperti ini kalau mau ya, ini seperti ini juga ada ya contohnya nih, kebetulan yang satu ini. Jadi di mana open posisi? Open posisi berarti ada di candle kedua, yaitu Anda buy pada saat di candle kedua. Ya, udah gitu. Misalnya ini belum menyentuh, mana ya, ini belum menyentuh. Anda kalau bertanya scalper itu membosankan, sangat membosankan. Karena scalper itu menunggu momen yang memang benar-benar pada saat memang dia ada di atas sekali ataupun di bawah sekali, yaitu di support ataupun di resisten. Disitulah baru kita bermain reversal ya, untuk kembalikannya pada saat dia udah di angka tertinggi, contohnya ini ya, salah satunya ya. Ini untuk pasaran Euro USD ini saya pakai M15, scalping biasanya pakai M15 ya, untuk untuk open posisi. Kalau yang bertanya ini titik-titik apa ini? Titik-titik ini adalah titik aman untuk open posisi. Misalnya seperti ini. Ya, ada tanda bintang. Pada bintang ini sudah valid menyatakan bahwa dia tidak akan naik lagi. Dia pasti di mana kita open posisi di sini. Tempat yang ini apa namanya? Bersilangan antara MA1 dan MA3 ya. Jadi di situ kalau kawan-kawan berminat dengan apa namanya indikator ini, bisa langsung hubungin ke nomor saya, nanti saya kasih nih ya. Seperti ini ada lagi nih, ini menyentuh garis support, berarti memang dia benar-benar sudah ada di titik terendah. Di mana opennya adalah di candle kedua. Anda bisa open posisi di candle kedua, jangan mencari 5 atau 10 pip. Ingat ya, scalping hanya mencari 5-10 pip, dan scalping tidak boleh salah. Jadi untuk menghindari tidak boleh salahnya scalping, yaitu mencari titik tertinggi resisten atau titik terendah support. Di situ kita boleh open posisi dengan lot besar dan pip yang kecil. Gitu loh. Anda sudah dapat 5 pip, 10 pip, close. Kalau saya sih merekomendasikan 5 pip dengan lot besar ya. Bahkan di begini pun saya belum menyentuh
resisten, saya tidak berani open. Walaupun sudah ada sinyal ya, dari titik-titik ini, termasuk ini kan itu begitu juga, karena dia sudah menyentuh titik bottom atau paling bawah dan support itu, kita bisa melakukan open position buy. Ya mungkin itu saja kawan-kawan dari saya. Bagi yang berminat untuk membeli indikator ini, bisa hubungin ke nomor saya. Begitu kawan-kawan, bisa dihafalkan ini. Jadi jangan pernah beli di tengah, jangan pernah beli tapi dengan kemungkinan tip yang sangat kecil, itu sangat rawan. Jadi begini kawan-kawan, scalping itu pertama tidak boleh salah open posisi. Karena kalau salah, Anda bayangkan misalnya Anda modal $100, Anda open posisi dengan satu lot, Anda mencari 5 pip. Kalau Anda posisi Anda benar, Anda berada di support, misalnya Anda mau open buy, dia akan mendapatkan $50. Tapi kalau Anda beli di tengah-tengah, itu ada kemungkinan untuk koreksi gitu. Koreksinya kalau koreksinya bisa nyampe habis sampai MC. Itulah resiko besarnya dari bermain scalping, itu cepat habis dan cepat dapat banyak gitu ya. Jadi kunci disiplin dan hati-hati. Ini semua indikator bisa Anda dapatkan dengan langsung ke nomor saya. Saya paling gampang orangnya. Ini Anda, saya nggak punya duit mau beli super scalper 2.0, ya sudah, pakai aja. Nanti kalau ada duit, yang penting kasihin aja sampai nggak mampu. Tapi dengan satu syarat, jangan bohong. Kalau bohong pasti MC terus sama saya. Kalau bohong sama saya pasti MC terus. Lihat aja. Saya nggak ngancem. Jadi yang penting jangan bohong ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang Anda ada duit, Anda mampu, ya silakan beli. Saya pun nggak kasih mahal-mahal. Gitu loh. Sesuai dengan apa yang kita dapatkan, apa yang kita mau. Yang penting kuncinya adalah disiplin. Ada waktu kemarin itu pernah bilang saya 8 jam kok nggak ketemu antara support sama resistennya. Memang benar sekali, itulah susahnya scalping ya. Scalping itu tidak bisa langsung dapat momen. Jadi kawan-kawan juga harus pahami itu. Bagi orang yang tidak sabar, ya nggak akan bisa gitu. Tapi tenang aja buat kawan-kawan yang mungkin waktunya sedikit untuk trading. Saat ini saya lagi mengembangkan robot GA super scalper trader kampungan 1.0 yang sekarang ini lagi diproses pembuatannya. Jadi secara garis besarnya adalah dia akan secara otomatis open posisi di support ataupun di resisten dengan pip, pengambilan pip hanya 5 pip, tapi bisa diatur ya. Dengan lot juga bisa diatur, dengan SL juga bisa diatur. Jadi kita nggak capek-capek nunggu, pasang aja di robot. Ada yang tanya lagi, itu apa nggak bukanya nanti cuman open posisi cuman 1 kali sehari? Oke, gini, scalping itu tidak pernah lebih dari 1, 2, 3 kali open posisi dalam 1 hari. Karena apa? Momen itu belum tentu ada. Bahkan saya pernah tidak open posisi sama sekali karena tidak ketemu momen. Jadi yang harus dipahami sama kawan-kawan, scalping itu seperti itu. Bukan scalping itu main open, yang penting dia turut open, yang penting dia naik open, itu nggak bisa. Jadi memang harus disiplin tinggi. Kalau Anda yaitu kita mau dapat duit besar, ya harus disiplinnya juga besar. Jadi begitu kawan-kawan ya. Saya lagi mengembangkan robot, nanti kalau sudah jadi saya umumkan dengan harga yang mungkin masih masuk akal buat kawan-kawan sekalian dengan hasil yang didapatkan. Jadi target saya sih open posisi sehari sekali. Kalau memang kita modal $100, sehari kita dapat $50 gitu. Ataupun nanti memang tidak ada. Dan satu lagi, untuk robot itu membaca 3 time frame ya. Nanti dia open posisi menjaga 3 time frame, yaitu time frame M1, M5 dan M15. Ini saya tunjukkan hanya di M15. Jadi pada saat momen ketemu M15 ada di atas, M1 ada di atas,
5 ada di atas, disitulah baru robot itu open posisi. Sampai yang bikin juga bingung, Mas, nanti ini apa nggak kelamaan opennya? Kalau saya sih lebih baik lama open tapi jelas mendapatkan profit ya, profit yang konsisten gitu loh, daripada harus kita kemerungsung, kalau kata orang Jawa itu buru-buru mau banyak open tapi nyatanya juga loss. Buat apa? Sekarang trading itu yang kita cari, karena trading ini bukan hobi ya, yang perlu digarisbawahi. Trading itu bukan hobi, jadi bukan cari keseruan, tapi kita carinya itu adalah profit gitu. Itu tadi ya kawan-kawan, demikian dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya, semoga bermanfaat, dan kawan-kawan yang ingin beli indikator ini boleh langsung WA ke nomor saya, ataupun nanti menunggu robot juga boleh. Itu kawan-kawan, terima kasih atas perhatiannya. Untuk para trader semua, salam hangat dari trader kampungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.